what you're looking for. It's me, Dialti. Style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 1G. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar-dasar pemasaran yang dihimpun oleh Ibu Susanti dengan judul menganalisis pasar konsumen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rahma Suci. Perkenalkan, nama saya Delia Zahra. Perkenalkan, nama saya Angelika Hasanah. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Nadia Rahmani. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Nadia Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah perusahaan yang menjual barang kebutuhan dan jasa dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti menjual makanan, minuman, dan kosmetik, serta mengembangkan citra produk yang unggul. Yang kedua yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dapat memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Contohnya, konsumen yang lebih cenderung berbelanja online di berbagai platform media seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Selain praktis dan nyaman dan mudah diakses, platform berbagai Shopee, TikTok itu sering mengadakan diskon atau promo besar-besaran. Selanjutnya ada perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Saya akan menjelaskan faktor budaya terdiri dari 3 diantaranya. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya atau kultur adalah determinan dasar, keinginan, dan perilaku seseorang. Contohnya orang Indonesia lebih gemar membeli makanan lokal seperti tahu, tempe, dan santan. Yang kedua ada subbudaya atau subkultur, yaitu budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Contohnya orang Minangkabau yang lebih cenderung membeli makanan Padang atau pedas-pedas ya, seperti rendang dan yang lainnya. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat. Contohnya kelas atas lebih memilih membeli mobil yang mahal seperti Pajero, Toyota, Alphard, dan lainnya. Sedangkan kelas bawah itu lebih cenderung membeli sembako yang harganya lebih terjangkau. Selanjutnya ada faktor sosial terdiri dari 3 diantaranya. Yang pertama yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Contohnya, ada salah satu teman merekomendasikan produk skincare yang sedang diskon atau promo kepada salah satu temannya. Yang kedua, keluarga adalah organisasi pemberdayaan konsumen yang penting dalam masyarakat. Dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok utama yang paling berpengaruh. Contohnya, sepasang suami istri sedang berdiskusi untuk membeli mobil merek Toyota, Pajero, atau Alphard untuk mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan bersama. Yang ketiga ada peran dan status. Peran dan status adalah peran atau role terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status. Contohnya, seorang manajer membeli setelan jas untuk mencerminkan statusnya di tempat kerjanya atau di kantor. Saya akan menjelaskan faktor pribadi. Faktor pribadi merujuk pada karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku konsumen saat membeli produk atau jasa. Faktor ini mencakup 3 bagian. Yang pertama, demografi. Contohnya seperti usia, selera makanan, dan perawatan. Yang kedua, gaya hidup. Contohnya seperti pilihan hidup, minat, dan aktivitas yang dapat mempengaruhi pembelian. Yang ketiga, kepribadian. Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi pembeliannya. Faktor-faktor ini membantu pemasaran untuk merancang strategi agar lebih tepat sasaran berdasarkan karakteristik dan preferensi individu konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses psikologis kunci. Proses psikologis kunci adalah bagaimana konsumen memproses informasi dan membuat keputusan pembelian. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, seperti menarik perhatian konsumen melalui iklan atau pesan relevan, meningkatkan keinginan konsumen terhadap produk atau layanan, menumbuhkan keinginan konsumen terhadap produk yang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi konsumen. Ada 4 proses psikologis kunci yang mempengaruhi proses konsumen secara fundamental. Yang pertama, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Saya menjelaskan motivasi. Motivasi itu seperti dorongan. Contohnya, kita membeli buku ini itu untuk apa? Motivasinya kan untuk lebih bisa mengerti apa itu pemasaran, apa itu manajemen pemasaran, dan kita lebih paham bahwa kita tahu isi dari ini, pelajaran ini. Persepsi adalah dimana kita untuk mengatur, memilih, menafsirkan, atau menerjemahkan informasi yang kita dapat. Atau konsep sederhananya persepsi itu adalah sudut pandang kita terhadap produk atau merek. Contohnya, ketika Nadia sama Angel itu beli produk skincare dari Wardah. Kata Angel produk itu bagus, harganya juga worth it, dan cocok di rumah dia. Tapi sedangkan kata Nadia itu produk dari skincare Wardah kurang cocok di dia, dan harganya juga tidak terjangkau atau kurang worth it. Selanjutnya itu adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah mendorong perubahan dalam perilaku kita yang timbul dari pengalaman itu sendiri. Jadi kita atau konsumen belajar dari pengalaman pribadi kita, pengalaman orang lain, dan informasi yang kita dapat dari media. Contohnya, misalnya kita pengen coba restoran baru, dan di restoran itu tersebut makanannya itu enak, harganya juga terjangkau, pelayanannya ramah,
dan pasti kita tuh cenderung akan kembali ke restoran tersebut, atau bisa jadi kita bisa menjadi pelanggan setia di restoran itu. Tapi sebaliknya jika pengalaman pertama itu tidak berkesan baik, maka kita akan belajar untuk menghindari restoran tersebut dan kita memilih tempat baru. Selanjutnya itu ada memori. Memori adalah melibatkan cara kita menyimpan informasi tentang produk ataupun merek. Misalnya kita tuh mau beli produk dari pasta gigi nih. Nah, biasa kita sering beli di warung tuh pasta gigi dari Pepsodent. Pepsodent itu udah cocok banget di kita. Maka kita kalau mau beli lagi nggak perlu cari-cari informasi lain. Kita pasti bakal membeli produk dari Pepsodent itu sendiri karena udah terekam di otak kita kalau Pepsodent itu bagus dan cocok di kita. Maka kita bakal beli Pepsodent itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian tersendiri ada 5 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu mengenali masalah. Sebelum kita melakukan sesuatu pasti ada sebab dan alasan tersendiri. Begitupun ketika kita membeli produk, membeli apapun itu, pasti kita memiliki alasan dan sebabnya tersendiri kenapa kita membeli produk tersebut. Ketika kita sudah mengetahui sebab dan alasannya, berarti kita sudah dapat mengenali masalahnya. Dan masalah ini bisa dipicu oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor internal tersendiri yaitu faktor yang dipicu oleh diri kita sendiri. Misalnya nih, kulit kita kering. Kulit kita kering berarti kita membutuhkan lembab dan demolition. Dan akhirnya kita membeli lembab tersebut, membeli demolition tersebut. Nah, pembelian itu berarti disebabkan karena kulit kita kering. Nah, itu termasuk eksternal karena dipicu oleh diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan yang dipicu oleh faktor eksternal. Maksud eksternal itu ketika tetangga kita misalkan nih baru beli mobil baru, kalau motor baru, kalau nggak teman kita beli iPhone dan kita tertarik, dan akhirnya kita membelinya. Faktor atau penyebab kita membeli iPhone itu, motor itu, mobil itu karena kita dipicu oleh faktor eksternal, yaitu karena kita tertarik oleh orang lain. Baik. Untuk tadi kan tahap yang pertama yang mengenali masalah. Buat tahap yang kedua yaitu pencarian informasi. Sebelum kita membeli sesuatu, pasti kita cari informasinya dulu dong. Kita cari informasi ke berbagai media. Untuk ini ada berapa sih cara kita mencari informasi itu? Kita mencari informasi itu bisa di 4 tempat. Yang pertama itu yaitu pribadi. Pribadi itu maksudnya kita bisa menanyakan ke keluarga, ke teman atau rekan-rekan kerja kita. Misalkan kita mau beli sunscreen, kita bisa nanyakan ke tetangga kita. Kalau nggak ke keluarga, ke mama, ke papa, sunscreen apa sih yang bagus? Sunscreen apa sih yang bagus buat acne prone gitu. Yang kedua yaitu kita bisa nanyakan ke teman kita, ke teman yang misalkan sama-sama acne prone nih. Kamu pakai sunscreen apa sih? Sunscreen apa sih yang bagus buat sensitif? Nah, bisa juga ditanyakan ke tetangga ataupun rekan kerja lainnya. Oke, gangguan yang kedua yaitu komisarial. Maksud dari komisarial itu kita bisa mengetahui informasi dari iklan, situs web, gerai niaga, penyamur, kemasan ataupun tampilan. Maksud dari iklan, yaitu biasanya kan di iklan suka ada nih sunscreen ini mengandung kandungan salicylic acid atau niacinamide. Nah, itu kita bisa mengetahui informasi itu dari iklan. Iklan tersebut bisa kita lihat dari TV atau di jalan-jalan juga kan suka ada nih iklan-iklan tentang sunscreen, make up atau produk yang mau kita beli. Yang kedua itu dari situs web. Kita bisa mencari di Google misalkan kita searching sunscreen yang cocok untuk kulit berjerawat, untuk acne prone. Nanti di situ muncul berbagai merek. Terus dari gerai niaga, penyalur. Nah, kita bisa nanya langsung ke salesnya. Kan biasanya suka ada tuh di mall-mall yang menawarkan. Nah, kita bisa nanya langsung ke sunscreen buat kulit berjerawat apa sih yang cocok apa? SPF itu berapa? Nah, kita bisa menanyakan dan mencari informasi dari situ juga bisa. Terus yang ketiga itu dari publik. Maksud dari publik yaitu dari media massa atau organisasi pemerintah konsumen. Maksud dari media massa, kita bisa mencari informasi dari TikTok nih. Kan suka ada review influencer yang mereview sunscreen yang buat kulit acne prone, kulit sensitif, kulit kering, kulit berminyak. Nah, kita bisa cari tahu di situ juga. Yang ke maksud dari organisasi pemerintah konsumen itu, kita bisa cari tahu ke BPOM-nya langsung, misalkan ke BPOM-nya kalau itu produk benar-benar ke BPOM dulu sih. Nah, kita bisa kita bisa ngecek langsung, bisa cari tahu langsung ke sana, bisa menanyakan langsung. Nah, itu maksud dari organisasi pemerintah konsumen. Oke, yang selanjutnya itu eksperimental. Eksperimental ini ada penanganan. Maksud dari penanganan tersebut, misalkan nih, kita sudah menangani jerawat kita dengan cara menghindari makanan junk food, menghindari pedas makan makanan berminyak, makan makanan yang gulanya tinggi, dan sudah memakai produk-produk yang emang itu tuh disebut acne prone gitu, yang mengandung salicylic acid, mengandung niacinamide. Sedangkan kulit kita tuh ternyata kita sudah menghindari itu, sudah menggunakan itu, kulit kita tuh masih sembuh. Kenapa ya? Sedangkan teman kita juga yang sama-sama acne prone, sama-sama acne fight, dia udah sembuh. Kita bisa menanyakan cara dia menangani jerawat dia. Kita bisa mencari tahu perbedaan antara aku sama dia itu apa. Kenapa kita tuh bisa beda ya? Nah, kita bisa mencari tahu, kita bisa belajar lebih lanjut dan bisa mencari pemahaman tentang perbedaan kita, tentang cara menangani aku sama dia itu apa. Yang kedua itu ada pemeriksaan. Mungkin untuk produk, yang kedua ada pemeriksaan. Mungkin untuk produknya kita bisa, kan sekarang lagi viral kayak niacinamide, retinol gitu, atau beberapa persen retinol yang overtime gitu. Mungkin informasinya itu kita bisa cari dengan memeriksanya langsung ke laboratorium untuk bener gak sih nih, serum ini tuh bisa ada, bener gak sih serum ini tuh punya kandungan niacinamide-nya, bener gak sih serum ini tuh punya kandungan retinol sekian persennya. Nah, untuk mencari informasi itu, kita juga bisa memeriksanya ke laboratorium. Sebenarnya dari informasi-informasi ini yang benar-benar relevan dan benar-benar relevan dan paling efektif itu sumber pribadi sama publik. Karena kenapa? Karena itu merupakan otoritas independen. Maksud otoritas independen itu tidak ada bersangkut pautan kepada diri kita sendiri, atau mereka tuh masih tahu tuh bukan karena keuntungan mereka sendiri, tapi emang karena mereka yang ngasih tahu ke yang lain, ngasih tahu ke teman-temannya, ke rekan-rekan kerjaan yang menanyakannya. Jadi itu tidak ada kepentingan terhadap diri mereka sendiri. Oke, selanjutnya evaluasi alternatif. Di tahap ini, konsumen akan melakukan perbandingan atau membandingkan berbagai pilihan yang ada untuk menentukan mana sih pilihan yang paling cocok dan paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di tahap ini, misalnya konsumen ingin membeli handphone dan sudah ada 4 pilihan yang akan dibandingkan. Yang pertama, kualitas memorinya bagus, tapi kameranya jelek, sedangkan harganya terjangkau. Yang B, kualitas memorinya jelek, tapi kameranya bagus dan harganya terjangkau. Sedangkan yang C, itu memenuhi standar minimum, baik dari memori, kamera, maupun harga. Dan yang D, semuanya
kualitas terbaik begitu pun harganya yang sepadan. Nah, dari evaluasi perbandingan itu, kita tuh bakal mutusin nih keputusan pembeliannya. Nah, strategi pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama, heuristic kognitif. Jadi, konsumen tuh memilih yang memenuhi standar minimum aja. Jadi, dia bakal milih HP yang tipe C karena memenuhi standar minimum baik dari memori, kamera, ataupun harganya. Nah, yang selanjutnya ada heuristic leksikografis, yaitu konsumen bakal memilih mana yang paling penting nih. Kalau misalnya beliau sangat ingin yang kameranya bagus, otomatis beliau akan memilih yang B karena kameranya bagus. Nah, selanjutnya ada heuristic eliminasi. Nih, di sini tuh konsumen bakal mengeliminasi nih dari keempat jenis HP ini. Misalnya, dia maunya yang memorinya itu bagus, otomatis yang tipe B akan dieliminasi. Beliau juga maunya kameranya bagus, otomatis yang tipe A akan dihapus. Sedangkan sisanya ada yang standar minimum atau kualitasnya terbaik semua. Nah, kalau konsumen nggak mempermasalahkan harganya, otomatis yang standar minimum akan dieliminasi. Dan yang terakhir adalah dari segi kualitas memori, kamera, dan harga yang sepadan. Nah, dari situ keputusan pembelian akan dilakukan, tapi keputusan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor penginterferensi. Nah, itu yang pertama sikap orang lain. Terkadang kita mau beli HP, terus ternyata orang lain itu bilang, HP itu tuh jelek banget tau, cepet habis, baterainya boros. Otomatis kita bakal mempertimbangkan kembali nih, apakah kita bakal membeli HP tersebut atau pindah ke yang lain. Nah, bisa aja kalau komentarnya positif, kita juga bakal mempertimbangkan apakah akan membeli HP tersebut atau tidak. Misalnya, HP itu bagus banget tau, kameranya jernih banget, otomatis kita juga bakal mempertimbangkan kan apakah bakal membelinya atau enggak. Nah, yang faktor kedua itu faktor situasional yang tidak diantisipasi. Nah, di sini tuh kondisinya tuh nggak direncanakan. Misalnya kita mau beli HP Oppo series ini, tapi tiba-tiba pas kita ke tokonya seriesnya tuh lagi habis. Nah, sedangkan kita lagi butuh banget nih HP-nya, jadi kita bisa aja pindah ke series lain atau bahkan ke brand lain. Nah, setelah melakukan keputusan pembelian dan dilakukannya pembelian, ada yang namanya perilaku pasca pembelian. Di perilaku ini kita bakal lihat apakah konsumen itu puas atau tidak setelah pembelian. Nah, tindakan setelah pasca pembelian juga bakal dilihat nih. Kalau misalnya konsumen tersebut loyal, bisa dilihat dari pemberian ulasan, memberikan rekomendasi ke teman-teman, atau bahkan komplain. Jadi, tindakan pasca pembelian ini juga harus diperhatikan. Selanjutnya ada penggunaan dan penyingkiran pasca pembelian. Dalam penggunaan, konsumen itu harus tahu produk tersebut tuh digimanain sih cara pakainya, cara pakai yang betulnya itu seperti apa. Nah, pemasar tuh bisa nih melakukan seperti strategi pemasaran sebuah iklan. Misalnya, produknya itu masker dan harus dipakai 3 kali. Dalam iklan tersebut akan dihimbau bahwa cara memakai masker yaitu 3 kali seminggu setiap malam. Nah, untuk penyingkiran pasca pembelian, yaitu tahapan di mana konsumen itu sudah menggunakan produk tersebut atau sudah tidak mau menggunakannya lagi. Apa sih yang bakal dilakukan? Apakah menjualnya ke orang lain, apakah memberikannya ke orang lain, apakah mendaur ulang, atau bahkan menjualnya kembali? Nah, di sini pemasar juga bisa melakukan strategi pemasaran. Yang waktu itu pernah ada sebuah pasar gigi melakukan program di mana kita bisa menukar kemasan lama atau kemasan bekas dengan produk pasta gigi yang baru. Misalnya 10 kemasan bekas pasta gigi yang sama brandnya adalah itu, kita sebut aja brandnya Pepsodent. 5 kemasan atau 10 kemasan Pepsodent bekas akan dikumpulkan dan konsumen akan mendapatkan 1 pasta gigi yang baru. Nah, jadi di penyingkiran ini pemasar tuh harus tahu bagaimana mereka membuangnya, apalagi jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Nah, dalam 5 tahap ini konsumen tuh nggak selalu mengikutinya sesuai urutan atau bahkan ada yang kelewat, itu bisa saja. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.